Halo Kuliers, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Shawshank Redemption yang menceritakan seorang bankir yang dipenjara atas tuduhan pembunuhan kepada istri dan selingkuhannya. Tidak perlu berlama-lama karena besok pagi saya harus berangkat nguli, langsung saja kita mulai dan inilah. She said she wanted divorce. Confrontation you had with your wife the night that she was murdered. Seorang bankir yang bernama Andy Dumfries terlihat sedang duduk di kursi persidangan atas dugaan kasus pembunuhan yang telah dilakukannya kepada istri dan selingkuhannya yang seorang pemain golf. Entah ia benar-benar melakukannya atau tidak, tetapi atas semua bukti yang ada, hakim pun memutuskan menjatuhi hukuman 2 kali seumur hidup, yang artinya Andy harus menjalani sisa hidupnya di dalam penjara. You strike me as a particularly. I order you to serve 2 life sentences back to back. Sementara itu di penjara Shawshank, seorang tahanan yang bernama Red sedang mengajukan pembebasan bersyarat karena sudah menjalani masa hukuman selama 20 tahun lamanya. Namun sudah berulang kali mengajukan permohonan itu, pengajuan itu ditolak tanpa alasan yang jelas. Same old shit, different day. Tidak lama kemudian Andy sampai di penjara Shawshank bersama banyak tahanan baru. Ia menganggap jika Andy hanyalah orang kaya yang manja dan tidak akan mampu menjalani kehidupan keras di dalam penjara, yang membuat Red taruhan 10 batang rokok untuk Andy yang dianggapnya akan menangis pertama kali di antara narapidana baru lain di malam pertama tidur di sel. Taking bets today, Red. Tall drink of water with a silver spoon up his ass. Badass there, the fifth one from the front. Put me down. Sesampainya di dalam, kita diperkenalkan seorang kapten penjaga penjara yang bernama Hadley yang sangat arogan dan kasar. Ia bersama kepala penjara yang bernama Norton yang sepertinya sangat religius dan disiplin dilihat dari kata-kata yang ia ucapkan. Discipline in the Bible. Welcome to Shawshank. Sebagai narapidana baru, mereka semua diwajibkan menjalani sterilisasi dengan dimandikannya seperti layaknya hewan ternak, lalu kemudian ditaburkannya bedak anti kutu di seluruh tubuhnya, dan sampai pada jam istirahat tiba, mereka semua memasuki kamar sel masing-masing untuk tidur. Ketika lampu sudah mulai dimatikan, seorang tahanan senior yang bernama Haywood mulai menguji mental narapidana baru yang berperawakan gendut agar menangis karena ia menaruh taruhan kepadanya dengan mengatakan jika ia akan menjadi incaran para homo dan akan menjadi bahan pelampiasan nafsu para homo di situ. Si gendut pun merasa terintimidasi dan menangis kencang, namun itu membuat Kapten Sipir datang dan menghajarnya habis-habisan tanpa belas kasihan sedikit pun. What the crisis is happy horse shit! Di keesokan paginya, Haywood mendapatkan beberapa batang rokok dari yang lain karena ia telah memenangkan taruhan mengenai siapa yang menangis di awal. Namun sayangnya mereka mendapat kabar ternyata si gendut itu tewas dikarenakan menerima pukulan yang cukup keras dari Kapten Sipir malam tadi. Tiba saatnya mandi, Andy didatangi seorang homo yang bernama Bok dan berusaha mendekati Andy, akan tetapi ia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung meninggalkan Bok, yang hal itu membuat Bok semakin penasaran kepada Andy. Hard to get. Beberapa bulan berlalu, Andy yang terkenal sangat pendiam dan jarang bergaul dengan tahanan lain. Untuk pertama kalinya Andy mendekati Red dan mengajaknya mengobrol, yang pada inti obrolan itu Andy meminta Red mencarikan martil atau palu kecil untuk memahat batu. Yang awalnya Red mencurigai palu itu akan digunakan untuk memukul kepala seseorang karena tersebar isu bahwa Box mengincar si Andy untuk melampiaskan nafsunya. Andy pun menjelaskan jika palu itu tidak ia gunakan untuk itu. Lalu Red menanyakan kembali apakah palu itu digunakan untuk menjebol tembok penjara, dan Andy pun menjawab jika Red melihat ukuran palu itu, ia akan tertawa saat mengetahui ukuran palu tersebut. Mengingat barang pesanan Andy cukup beresiko dan berbahaya, Red memperingatkan Andy untuk berhati-hati karena sering diadakan penggeledahan secara tiba-tiba di kamar sel, dan jika itu terjadi, Red tidak mau sampai namanya terbawa-bawa dalam hal ini. You mention my name, we never do business again. Tiba saatnya barang selundupan datang. Red benar-benar tertawa karena melihat ukuran palu tersebut yang sangat kecil, dan itu sangat mustahil jika ia gunakan untuk membobol tembok penjara. 600 years to tunnel under the wall with one of these. Di suatu hari saat berada di ruangan pencuci baju, Andy disuruh mengambil barang yang berada di gudang, dan ternyata itu adalah jebakan Box beserta teman-teman homonya. Karena tidak mau lubang belakangnya jadi korban, Andy pun melakukan perlawanan yang membuat ia menjadi bulan-bulanan para homo tersebut. I wish I could tell you that.
But prison, Berbulan-bulan terus berlalu sampai 2 tahun lamanya Andy menjalani keseharian seperti itu dan seringkali mukanya lebam karena melakukan perlawanan. Dan sampai pada musim semi tiba, Andy, Red dan yang lainnya mendapatkan tugas untuk melapisi atap gedung. Yang saat mereka melakukan pekerjaannya, terdengar kapten sipir yang sedang mengalami masalah tentang pengelolaan keuangan yang tidak jelas dan ingin memanipulasi hartanya agar tidak terkena pajak dari pemerintah. Andy yang mendengar hal itu langsung menghampiri kapten sipir yang sempat membuat mereka kaget dan langsung menodongkan senapan kepadanya. it's purple. The man never gets a break. That's shit. Mr. Hadley. Kapten sipir yang dikenal arogan dan temperamen langsung mendorong Andy sampai pinggir gedung dan hampir menjatuhkannya. Akan tetapi mengingat Andy mantan manajer sebuah bank yang tentunya sangat cerdas dalam pengelolaan keuangan, ia menawarkan kepada kapten sipir untuk membuatkan perencanaan keuangan dengan hanya meminta imbalan beberapa botol bir saja untuk teman-temannya. Dan tanpa diduga, kapten sipir itu menerima tawaran Andy. I'd only ask 3 beers apiece for each of my co-workers. Drink up while it's cold, ladies. Hey, want a cold one, Andy? Singkat cerita, semua tahanan terlihat sedang menonton sebuah acara teater yang sudah sangat sering dilakukan untuk hiburan para tahanan yang berada di situ. Dan pada saat itu, Andy memesan sebuah poster artis Rita Hayworth yang memerankan film yang sedang mereka tonton. Can you get her? Saat Andy hendak kembali menuju kamar selnya, ia dihadang Box bersama teman-teman homonya yang masih saja penasaran kepada Andy. Dan tetap saja saat lubang belakang Andy mulai terancam, ia selalu melakukan perlawanan yang kali ini cukup membuat Andy menginap beberapa minggu di ruang perawatan. Karena kelakuannya, Box pun ditempatkan di sel isolasi. Dan setelah beberapa minggu berlalu, Box yang baru saja keluar dari sel isolasi itu, ia dikejutkan dengan keberadaan kapten sipir yang ada di kamarnya. Oleh sebab Box sudah mengganggu Andy, yang hal itu sama saja mengganggu seorang perencana keuangannya. Box pun dihajar habis-habisan sampai kakinya patah dan harus dipindahkan ke penjara lain, yang pada saat itu tidak akan ada lagi homo yang akan mengganggu keseharian Andy. And Boggs never walked again. Selagi menunggu kepulangan Andy dari rumah sakit, Red dan teman-temannya berencana mencarikan barang pesanan Andy, yaitu batu untuk dipahatnya menjadi sebuah catur, karena dulunya Andy juga sebagai tukang pahat batu dan sangat hobi melakukannya. By the weekend it was due back. We had enough rock saved up to keep. Tiba saatnya Andy yang sudah sehat dan pulang ke kamar selnya. Ia mendapati barang pesanannya sudah ada di kamar, yaitu beberapa batu untuk dipahatnya dan poster Rita Hayworth secara gratis sebagai hadiah dari Red dan kawan-kawan atas kesembuhannya. Beberapa minggu terus berlalu. Di suatu hari diadakan penggeledahan kamar sel, yang mana pada saat itu Andy sedang membaca Alkitab dan didapati banyak barang-barang selundupan di kamar Andy. Oleh karena barang-barang selundupannya tidak ada yang berbahaya dan Andy juga terlihat menghafal beberapa isi Alkitab, kepala penjara pun mengizinkan dan tidak menyita barang-barang selundupan itu. Namun ternyata penggeledahan itu hanyalah suatu alasan kepala penjara untuk menilai kepribadian Andy, dan dari situ Andy dinilai cukup baik. Dan melihat latar belakang pendidikan Andy, kepala penjara menugaskan Andy untuk menjadi penjaga perpustakaan penjara Shawshank. Truth is, Norton wanted to size Andy up. Befitting a man of your education. Di perpustakaan, Andy bekerja bersama Brock, seorang narapidana yang sudah 50 tahun lamanya berada di penjara Shawshank dan sudah 30 tahun ditugaskan untuk menjaga perpustakaan ini. Di hari pertamanya, Andy langsung diminta oleh salah satu sipir penjara untuk membuat perencanaan keuangan untuk anaknya, dan dari kemampuan yang Andy miliki sebagai mantan bankir, ia membuat perencanaan finansial untuk sipir dengan sempurna. So, setting up some kind of trust fund for my kids' educations. Selama setengah tahun Andy menjadi penjaga perpustakaan dan perencanaan finansial setengah pegawai penjara Shawshank, dan hanya dalam waktu 1 tahun seluruh pegawai Shawshank, bahkan Norton si kepala penjara, dari persoalan pajak dan perencanaan keuangan yang diatur oleh Andy. Bahkan saking sibuknya Andy sampai memerlukan staf, yaitu Red, untuk membantu pekerjaannya. Andy juga selalu rajin mengirimkan surat setiap minggu untuk pemerintah agar bisa mendapatkan dana bantuan untuk merenovasi perpustakaan supaya lebih bagus dan nyaman untuk para tahanan lain. Started writing a letter a week, just like he said. Tetapi di suatu hari, Brock tiba-tiba mengancam Hayworth dengan meletakkan sebuah pisau di lehernya. Entah apa penyebabnya, tapi pada intinya Brock yang berapa hari lagi dibebaskan karena masa hukumannya sudah selesai. Mengingat sudah lama sekali ia di dalam penjara yang dianggapnya sudah seperti rumah sendiri, ia berencana melakukan kejahatan agar ia bisa tetap tinggal di dalam penjara. Ain't you heard his parole come through?
Tibalah hari di mana ia dibebaskan, namun Brooks harus menjalani kehidupan yang benar-benar berbeda. Walaupun ia difasilitasi tempat tinggal oleh negara dan diberikan pekerjaan sebagai pelayan di supermarket dengan bos yang sepertinya kurang menyukainya, Brooks yang lebih dari setengah hidupnya di dalam penjara tidak mampu harus beradaptasi dengan dunia luar yang serba cepat, yang membuat Brooks memiliki pemikiran yang di luar akal sehat, yaitu untuk mengakhiri hidupnya. Sementara itu, surat yang sudah bertahun-tahun Andy kirim ke pemerintah untuk meminta donasi, dan ia membutuhkan waktu selama 6 tahun lamanya untuk bisa didengar oleh pemerintah. Dirasa donasi yang ia terima belum mencukupi untuk merenovasi perpustakaannya. Mulai saat ini ia akan mengirimkan 2 surat dalam seminggu agar mendapatkan lebih banyak donasi. response to your repeated inquiries, the state has allocated the from now on I'll write 2 letters a week instead of 1. Di dalam kiriman itu, Andy mendapat beberapa buku dan beberapa kaset musik yang ia langsung memutarnya dengan speaker penjara yang membuat semuanya mendengarkannya, untuk mengingat bahwa dunia itu luas, bukan hanya penjara saja, dan ada sesuatu di dalam diri seseorang yang tidak bisa direnggut oleh penjara, yaitu harapan, supaya tidak ada lagi yang seperti Brooks saat bebas nanti. Namun saat sedang menikmati alunan musik itu, kepala penjara datang dan akibatnya Andy mendapatkan hukuman selama 2 minggu ditempatkan di sel isolasi. It pissed the war. Bertahun-tahun berlalu dan pada tahun 1959 akhirnya pemerintah memberikan donasi yang lebih banyak kepada perpustakaan, yang hal itu membuat Andy bisa merenovasi perpustakaannya dan menjadikan perpustakaan penjara terbaik yang pernah ada di New England. And they had transformed the storage room smelling of rat. Di sisi lain, kepala penjara ternyata memang tidak sesuci kata-kata yang ia ucapkan. Seringkali ia menerima banyak uang suap, menjalankan bisnis gelap, penipuan, pencucian uang, yang dari setiap uang yang dihasilkannya, Andy lah yang membukukan semua keuangan kepala penjara. Thank you, sir. Pada tahun 1965, Shawshank kedatangan narapidana baru bernama Tommy Williams, seorang berandalan muda yang seringkali melakukan kejahatan pencurian yang membuat ia berulang kali keluar masuk penjara karena ia sudah menjadi pencuri dari sejak umurnya 13 tahun. Andy pun menyarankan kepada Tommy untuk berganti profesi yang lebih baik, mengingat ia masih sangat muda dan memiliki masa depan yang masih sangat panjang. You don't seem to be a very good thief. Maybe you should try something else. Di lain hari, Tommy meminta Andy untuk mengajarinya membaca karena Tommy hatinya tergerak saat dinasihati Andy tempo hari. Dan 1 tahun berlalu, tibalah saat Tommy mengikuti ujian resmi yang sebelum itu dilakukan. Tommy melakukan ujian simulasi terlebih dahulu di depan Andy, yang pada saat kepalanya hampir meledak untuk berpikir, emosi Tommy meluap-luap dan meremas kertas ujiannya karena merasa frustasi tidak bisa mengerjakan soal ujian itu. 2 points, right? Tommy yang merasa bersalah atas sikap yang ia lakukan kepada Andy, ia mendatangi Red untuk menceritakan penyesalannya. Saat di sela-sela obrolannya, dia menanyakan kepada Red mengapa Andy bisa masuk penjara, dan dari sini terbongkarlah sebuah fakta bahwa Andy bukanlah pelaku pembunuh istrinya, melainkan ada penjahat lain yang dulunya sempat satu kamar sel dengan Tommy. Dilihat dari kecocokan cerita antara kasus Andy dan penjahat yang pernah satu kamar sel dengan Tommy dahulu. Him and this tasty bitch he was with. This golf pro, but she married some other guy. Andy yang mendengar hal itu langsung menghampiri kepala penjara dan menceritakan fakta yang terjadi agar mengusut tuntas kasus yang sudah menimpa Andy selama berpuluh tahun, hukuman yang seharusnya tidak ia dapatkan. Namun kepala penjara tidak memperdulikan dengan fakta yang terjadi dan sepertinya sengaja membuat Andy agar tetap berada di Shawshank, yang jika Andy bebas, mungkin kepala penjara takut terbongkar akan kebusukan yang telah ia lakukan tentang pencucian uang, penyuapan, dan kebusukan yang lainnya. Dan dari situ Andy justru mendapatkan hukuman di sel isolasi selama sebulan penuh. I would never mention what goes on in here. I'd be just as indictable as you for being obtuse. Solitary, a month. Yes, sir. Hot. Di malam harinya, Tommy dipanggil oleh kepala penjara. Ia ditanyai mengenai kebenaran cerita soal pembunuhan istri Andy. Tommy pun menjawab dengan yakin dan bahkan berani bersumpah untuk Andy di depan hakim saat persidangan nanti untuk membuktikan bahwa Andy memang tidak bersalah. Namun tiba-tiba, ya, Tommy dihabisi, dan memang pertemuan itu sengaja dilakukan di luar pagar penjara untuk alasan supaya kematian Tommy terlihat seperti percobaan pelarian diri. Hampir sebulan berlalu, kepala penjara mengunjungi Andy di sel isolasi dan mengabarkan jika Tommy sudah tewas dengan alasan percobaan kabur.
Atas kematian Tommy saat ini artinya Andy sudah tidak ada harapan lagi untuk membuktikan kalau memang ia tidak bersalah dan harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara ini. Waktu terus berlalu, terlihat Andy dan Red membicarakan sesuatu yang cukup penting, bahwa jika waktu kebebasan Red telah tiba nanti, Andy meminta kepada Red agar melakukan sesuatu untuknya di luar nanti. Andy meminta untuk mendatangi padang rumput Buckstone yang terdapat pohon oak di situ, dan tepat di bawah pohon itu Andy meminta Red untuk mengambil barang yang sempat ia kubur waktu bersama istrinya dulu. There's a big hayfield up near Buxton. You know where Red? If you ever get out, there's something buried under it I want you to have. Setelah perbincangan itu, Andy menjadi lebih pendiam dan jarang berkumpul bersama Red dan yang lainnya, sehingga hal itu membuat Red mengkhawatirkan keadaan mental Andy, ditambah saat ia mengetahui kalau Andy sempat meminta tali kepada Haywood kemarin. He asked me for a length of rope. Rope? Berpikir jika Andy berniat untuk bunuh diri seperti Brooks, Red merasa malam itu benar-benar malam yang sangat panjang karena tidak bisa tidur dan terus memikirkan keadaan Andy. Pagi hari pun tiba saat semua tahanan mulai keluar dari kamar sel dan mulai berbaris, namun ada satu barisan yang kosong di kamar 245 yang tidak lain itu adalah kamar sel Andy. Man missing on tier 2, cell 245. Sipir pun langsung memeriksa dan didapatinya ternyata Andy sudah tidak berada di kamar itu, dan pada saat Norton datang, ia langsung menanyai Red karena Red adalah salah satu teman terdekat Andy dan pasti mengetahui keberadaan Andy. Red pun menjawab sama sekali tidak tahu dan bingung kemana sebenarnya Andy, bahkan yang Red pikirkan semalam hanyalah Andy yang dikiranya akan bunuh diri. Mendengar jawaban itu, Norton marah dan mengambil bebatuan koleksi Andy dan melempar-lemparkannya ke arah tembok, yang hal itu membuat salah satu lemparannya terkena poster Rita Hayworth dan... Yah, betapa terkejutnya semua orang yang berada di situ karena bagaimana bisa Andy membuat terowongan tanpa diketahui satu orang pun di penjara selama ini. Ia kabur melalui terowongan yang mengarah ke saluran pipa kotoran dan merangkak sejauh 457 meter dengan menahan bau yang sangat harum. Just shy of half a mile. Dan dari sini terkuak fakta bagaimana cara Andy melakukan itu semua, bermula dari saat ia menggoreskan namanya di dinding, lalu mengetahui kerapuhan dinding itu dan mulai menggali terowongan sedikit demi sedikit dengan palu yang sangat kecil. Yang pada di awal tadi Red memperkirakan butuh waktu 600 tahun lamanya untuk menggali terowongan dengan palu sekecil itu, namun tidak untuk Andy yang dengan konsisten bisa melakukan hanya memerlukan waktu kurang dari 20 tahun saja. Hobi Andy yang sering berjalan di lapangan olahraga itu juga sebenarnya sedang membuang tanah dari galian sedikit demi sedikit, dan Alkitab yang sering ia baca adalah tempat ia menyembunyikan palu itu. Tepat di pagi hari saat semuanya terungkap, bersamaan itu Andy datang ke sebuah bank untuk mencairkan dana milik kepala penjara yang sudah ia alihkan kepemilikannya kepada seorang pria yang tak pernah ada kecuali hanya dalam berkas atau semacam data diri palsu yang sudah ia rencanakan jauh-jauh hari saat pertama kali mulai mengurus pembukaan keuangan kepala penjara, dan hal itu cukup mudah dilakukan oleh Andy sebagai bankir yang cerdas. Selain itu, Andy juga mengirimkan semua berkas bukti kebusukan yang dilakukan pengelola Shawshank kepada polisi, yang hal itu membuat Kapten Sipir Hadley tidak mampu berbuat banyak saat dia ditangkap. Sementara Norton, kepala penjara, memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri. I'm not sure which key it is. Beberapa waktu berlalu, tiba saatnya Red dibebaskan setelah 40 tahun lamanya ia berada di penjara, dan akhirnya ia kembali mencium udara kebebasan. Red difasilitasi rumah dan tempat kerja yang sama dengan yang ditempati Brooks dahulu, yang setelah beberapa waktu berjalan Red menerima fakta bahwa ternyata ia tidak mampu menjalani kehidupan di luar penjara, dan ia seringkali ingin melakukan kejahatan untuk melanggar kebebasan bersyaratnya. Akan tetapi ia teringat akan janjinya kepada Andy untuk mendatangi sebuah padang rumput di Buckstone dan mengambil barang yang terkubur di bawah pohon yang sudah dijelaskan Andy waktu itu. Karena tidak memiliki uang, Red memutuskan untuk menuju padang rumput Buckstone dengan menumpang mobil callback secara gratis. Setelah tiba di tempat tujuan, Red mencari batu vulkanik berwarna hitam dan tepat di bawahnya terdapat sebuah kotak kecil yang cukup usang. Ternyata setelah dibuka, kotak itu berisikan sejumlah uang dan terdapat surat yang ditulis oleh Andy, yang pada isi surat itu adalah Andy menyuruh Red untuk menemuinya di suatu pantai untuk membangun sebuah proyek baru agar membuat hidup Red kembali ada harapan, karena harapan adalah satu-satunya hal yang membuat hidup semakin bergairah. Tiba sesampainya di tempat yang sudah ditentukan, Red akhirnya kembali menemui Andy dan mereka melanjutkan hidup dengan harapan yang akan membuat hidup mereka lebih berwarna.
Tamat, ending yang sangat capek cok, baca narasi panjang banget. Ini narasi bener-bener panjang ya. Recordingnya juga banyak-banyak yang salah, harus dipotong-potong rekamannya ini. Yang penting kalian jangan lupa subscribe ya. Dari keseluruhan filmnya, menurut saya pribadi ini film yang sangat sempurna. Yang dari berbagai macam film yang sudah pernah saya tonton, menurut saya ini film yang paling bagus lah, the best asli. Alur ceritanya benar-benar mind blowing. Jujur saja saya sangat puas melihat film ini ya. Cukup sekian ya, saya sudah sangat capek sekali. Jangan lupa subscribe dan salam perkuliahan. Something needs